Perkenalkan, nama saya Semida Kona, kelas B, program studi akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan cara memilih karyawan dalam sebuah perusahaan. Memilih karyawan yang tepat untuk bisnis modal kecil sangatlah penting, karena tiap karyawan tersebut akan memegang biaya tinggi untuk bisnis dan biaya waktu. Maka dari itu, diperlukan beberapa karyawan yang akan membantu untuk mencapai target yang diharapkan, dan roda usaha juga akan berjalan dengan mulus. Dalam merekrut seorang atau beberapa karyawan, kami dapat melakukan dengan cara memasang pengumuman lowongan pekerjaan baik melalui brosur maupun iklan di media cetak dan elektronik. Nah, untuk memilih seorang karyawan dari sekian pendaftar, yang menjadi bahan pertimbangan adalah kemampuan akademik atau latar belakang pendidikan, sikap atau penampilan awal dan keterampilan yang bisa dilihat dari latar belakang pengalaman kerja, atau melalui uji keterampilan yang dilakukan perusahaan, dan hal-hal tersebut dapat menentukan layak tidaknya seorang bergabung dalam perusahaan. Selanjutnya, adapun pertimbangan dalam memilih calon karyawan di bidang tertentu. Yang pertama, dalam bidang akuntan, kami memilih calon karyawan yang pintar dan jujur dalam mengelola keuangan. Yang kedua, dalam bidang tenaga pemasaran atau marketing, kami memilih calon karyawan yang mampu berkomunikasi dengan baik atau sopan dan pandai mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, bagian produksi. Kami memilih calon karyawan yang mempunyai ide atau gagasan dalam melahirkan suatu produk yang bagus. Yang keempat, di bidang bagian tenaga pelaksanaan, kami memilih calon karyawan yang ulet dan cepat memahami proses kerja. Selanjutnya, cara-cara memasarkan produk dari segi marketing atau pemasaran. Dalam memasarkan produk, kami akan melakukan kegiatan dengan cara memperkenalkan produk-produk secara lebih luas ke masyarakat untuk meningkatkan penjualan produk bisnis kami. Adapun cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui target pasar, yaitu kami harus benar-benar mengenali target pasar kami dengan cara melakukan riset siapa yang menjadi target pasar kami. Semakin spesifik target pasar kami, semakin besar peluang kami untuk sukses. Yang kedua, menggunakan sosial media, yaitu dengan mempromosikan produk kami melalui Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Karena dengan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan. Dan dengan media sosial juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk kami, sehingga apa yang kami tawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis, yaitu mencoba menarik minat calon konsumen untuk mengetahui sebuah produk kami dengan cara menawarkan produk kami secara gratis. Yang keempat,
memilih tempat yang strategi, yaitu tempat yang strategi menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan, karena dengan tempat penjualan yang strategi, kami memiliki kemungkinan lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya, budaya. Budaya organisasi dapat tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Budaya yang dapat dibentuk dalam perusahaan, yang pertama, para pemimpin dan manajer perusahaan harus mengetahui, memahami, dan hidup dengan nilai perusahaan, serta menyampaikannya kepada yang lain. Yang kedua, menciptakan pengalaman kerja pertama dengan fokus pada hal-hal yang diperjuangkan. Yang ketiga, terbuka dengan perubahan. Yang keempat, mengukur dampak yang diciptakan. Sekian dan terima kasih.